Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melani dengan NIM 07011182328148 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuangan publik, di mana keuangan publik itu merupakan bagaimana uang negara ini dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang-barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, adapun ruang lingkup keuangan publik di mana yang pertama yaitu Badan Pengelolaan Pajak, yang kedua Badan Pengelolaan Moneter, serta yang ketiga Badan Pengelolaan Kekayaan Negara. Selain itu adapun hak negara, di mana hak negara ini menarik pajak dari rakyat serta mencetak dan mengatur uang lewat lembaga seperti Bank Indonesia. Selain itu, negara juga bisa melakukan pinjaman untuk menutup defisit atau membiayai pembangunan. Nah, yang kedua yaitu kewajiban negara, di mana negara ini wajib memberikan atau mengurus layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga keamanan. Nah, yang ketiga yaitu penerimaan negara, di mana penerimaan negara ini berupa pendapatan yang didapat negara seperti pajak, hasil sumber daya alam, dividen BUMN, ataupun sumber sah lainnya. Nah, yang keempat yaitu pengeluaran negara, di mana semua belanja negara, termasuk gaji pegawai dan juga proyek pembangunan. Nah, yang kelima yaitu penerimaan daerah, yang berarti pendapatan daerah seperti pajak, retribusi, transfer pusat, dan juga pendapatan asli lainnya. Yang keenam yaitu pengeluaran daerah, yang berarti belanja daerah untuk pelayanan masyarakat dan juga pembangunan lokal. Serta yang ketujuh yaitu kekayaan negara ataupun daerah. Nah, ini tuh termasuk uang, surat berharga, piutang, barang milik negara maupun daerah. Nah, yang kedelapan yaitu kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah, yang berarti aset milik pihak lain yang dikelola pemerintah untuk mendukung tugasnya. Dan yang kesembilan yaitu kekayaan pihak lain dengan fasilitas pemerintah, yang berarti aset pihak lain yang didapat dengan bantuan subsidi, teknis atau peminjaman lunak dari pemerintah. Serta yang terakhir, kekayaan pihak lain yang dikelola berdasarkan kebijakan pemerintah, yang berarti kekayaan yang dikelola seperti yayasan, lembaga, ataupun badan di bawah kementerian ataupun perusahaan negara maupun daerah. Adapun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur pengelolaan keuangan negara untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara, yang terdiri di antaranya yang pertama yaitu objek. Hal ini berkenaan dengan uang negara seperti pendapatan, pengeluaran, dan juga kekayaan negara, yang mencakup di antaranya hak negara untuk memungut pajak, mengelola pendapatan, dan juga melakukan pinjaman, serta kewajiban negara untuk membayar tagihan maupun penerimaan dan pengeluaran baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, yang kedua yaitu subjek, berkenaan dengan pelaku yang menguasai objek, di mana ini terdiri atas pemerintahan pusat seperti presiden, menteri, dan lembaga lainnya. Yang kedua yaitu pemerintahan daerah seperti gubernur, bupati, dan juga wali kota. Nah, yang ketiga yaitu badan usaha milik negara atau yang sering kita kenal sebagai BUMN, dan juga badan usaha milik daerah seperti BUMD. Nah, yang ketiga yaitu mengenai proses. Hal ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, terkait perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan juga pertanggungjawaban. Serta yang terakhir yaitu tujuan. Hal ini berkaitan dengan reward dan punishment. Nah, yang dimana keuangan publik itu tuh sangat penting untuk menguasai pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.